Kenapa kalian terpikir ini namanya tangkele gitu? Kalau melihat tangkele itu pasti ingat orangnya. Segampang itu loh kalian. Tujuan branding memang itu sih. Pas orang itu tangkele berarti kaos. Iya. Rata-rata 1 minggu itu kita bisa produksi 700 sampai 1.500 biji. Kita mulainya memang dari minus, memang bukan pewaris tapi perintis. Ketemu lagi kita udah bersama nih brand lokal Bukit Tinggi nih ya. Jadi aku ketemu dengan ownernya, kita akan bahas-bahas di mana dunia fashion sekarang. Boleh kita perkenalkan, ayo Khalid silakan memperkenalkan diri gitu. Perkenalkan, saya Khalid, owner dari Kedai Tangkele. Tangkele ya. Juga dari Tangkele Kopi, kita juga punya Tangkele Kopi. Oke. Nah, kita juga punya AK Konveksi namanya. Saya stay di Payakumbuh. Payakumbuh, tapi diskonnya di mana-mana ya, di Bukit Tinggi dan ada di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo. Oh, tapi di Sumatera Barat? Iya, Sumatera Barat. Oh, belum keluar kah? Belum. Next ya. Yes. Apa nih yang membuat Khalid tuh kasih namanya Tangkele gitu? Jadi gini nih, kata orang sih kalau nama sebuah brand itu harus punya Arti, ada konsep. Nah jadi di awal dulu nih, kita sebenarnya foundernya ada 2 nih. Oke. Ada Aji namanya satu lagi. Nah, Oke. jadi waktu itu saya diskusi dengan Aji, mau bikin sebuah brand ini tahun 2009. Oke. Apa ya nama yang cocok? Nah, jadi waktu itu kita di kosan di Padang, pagi-pagi ada yang lewat, yang dagang lamang tapai, yuk lamang tapai. Jadi tanpa pikir banyak kita kasih, ya udah kasih nama brandnya lamang tapai. Oke. Nah, udah kita bikin sampel. Di awal tapai ya? Belum jalan. Kita bikin sampel, udah jadi bajunya. Kemudian, nah kan udah ada brand. Nah kita pengen kasih lihat ke orang pendapat, kayaknya brand saya cocok nggak kalau dijual. Nah ternyata kata orang, kok namanya lamang tapai. Sebuah nama itu harus punya konsep loh, itu lamang tapai. Oh nggak keras, lunak. Nah, kalau jatuh ke bawah kita malas lagi buat makannya dan nggak tahan lama. Oke. Sampai pikir panjang, kayaknya kalau lawan dari lunak keras ya. Iya. Lawan dari kayaknya mudah basi berarti yang tahan lama. Apa pikir panjang kayaknya baik berarti dari kayu keras kuat tahan lama. Saya mikirnya apa ya? Kayaknya Tangkele ya sendal itu tanpa sadar. Saya ke pom bensin SPBU itu kan banyak sendal Tangkele ya. Oke. Tanpa pikir panjang kayaknya Tangkele cocok. Jadi nggak perlu. Wah, diskusi panjang kita rembukan diskusi. Jadi ada storytellingnya dari lamang tapai ya sayangku. Jadi dari lamang tapai jadilah Tangkele. Jadi Tangkele ini benar-benar aku tuh mendengar ya kalau nama Tangkele itu udah pasti brand lokal. Udah familiar aja. Jadi kalau kita beli itu benar kalau ingat Bukit Tinggi ya pasti Tangkele gitu. Jadi tagline itu udah dapet ya. Itu prosesnya udah berapa tahun kali? Kita dari 2009 udah 14 tahun ya sekarang. Wow, udah 14 tahun ya. Jadi berawal dari saya basicnya dari seni rupa, si Aji juga dari seni rupa, karena basicnya ada desain. Kemudian kita pengen mengaplikasikan ke kaos lah, ke fashion. Nah, kita punya ilmu desain tapi tidak punya ilmu marketing, tidak punya ilmu jualan. Nah, disitulah kita cari bagaimana cara. Kita hanya punya modal desain.
di awalnya punya modal di share. Iya. Ini jadi Tangkele ini foundernya 2 nih. Dua. Oh, jadi sampai sekarang ini statusnya teman ya. Teman. Jadi bisa jadi bisa bareng-bareng sukses ya. Alhamdulillah. Ya, karena kalau misalnya bisnis itu ada 2 kepala, kalau orang bilang tuh kan sebenarnya tuh nggak bagus. Tapi kalau menurut ini, kalau satu lebih nggak bagus, karena ini bisnis gitu. Jadi kita butuh pendapat-pendapat yang lain supaya usahanya bisa jalan seperti itu. Aku sebenarnya gini, Khalid, aku mau membicarakan semua brand-brand UMKM. Jadi gimana nih ke depannya channel ini bisa menginspirasi UMKM di luar sana untuk membangun satu usaha, membangun satu brand atau apalah yang mau dibangun. Kita tuh perlu banyak belajar dulu, jangan langsung seperti yang udah ada pengalaman yang aku share di sini. Banyaklah belajar dulu, harus menyusun strategi dan planning. Karena yang aku rasakan seperti itu, kalian kita kan harus berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman. Karena kalau rezeki kan bukan kita yang menentukan gitu. Jadi aku dulu tuh minim banget tuh kalau masalah, jadi makin bertambah banyak relasi, banyak orang yang kasih ilmu, kasih pengalaman. Jadi kita semakin lama tuh semakin paham gitu. Gimana menurut pendapat Khalid? Karena kalau di awal kan Khalid ada 2 orang tuh. Jadi apakah dengan berdua itu aja untuk membangun satu usaha atau gimana? Kalau saya sih lebih menyikapi apa ya? Kalau satu kepala nggak bisa, berarti kayaknya 2 kepala bisa. Iya. Nah, artinya kita bisa banyak diskusi. Artinya, oh saya nggak bisa ini, kamu bisa. Jadi ada apa ya? Ada hal yang kita nggak bisa, ternyata teman kita bisa. Ada dia yang tidak bisa, kita bisa. Nah, jadi hal itu membuat apa ya? Makin kokoh aja menurut saya. Kemudian saya pedomannya gini lah, ini apa ya? Kayaknya kalau orang yang paling kaya di Indonesia itu kan autonom bersaudara, itu dia 2 kan? Dengan 2, nah artinya dia bisa. Berarti dengan 2 artinya mampu. Nah, kan kalau secara sederhananya orang pikir, nah kalau 2 nanti kan untungnya bagi 2 dapat dikit. Nah, kalau saya mikirnya beda. Dari 1 misalkan kekuatannya cuma sampai 8, tapi kalau 2 kekuatannya bisa sampai 11, 12. Oke, gua balikin ya. Boleh. Gua balikin. Lu bisa karena lu berdua. Kalau lu sendiri gimana? Gimana menurut kalian? Sebenarnya apa ya? Karena gini nih ya, saya juga belum pernah bikin bisnis sendirian. Tapi kalau secara teori yang saya lihat, artinya mental kita berbisnis 1 orang dengan 2 orang beda. Cepat yang berdua. Karena aku lihat bisnis fashion di Indonesia, aku tahu di belakang itu 3 orang. Tapi yang dikemukakan 1. Benar. Sebenarnya dia 3. Yang jadi bemper cuma 1. Iya, yang jadi ikon 1, tapi dia 3 sebenarnya. Bidang atau semua brand-brand yang aku lihat yang sekarang sedang di atas itu nggak ada yang satu say. Jadi gua mau jadi brand besar dengan 1 itu benar-benar mimpi yang luar biasa. Maksud aku tuh mimpi kesampaian nggak sih? Kalau saya melihat gini nih ya, asal bisnis yang mereka jalan itu paham konsepnya dari A sampai Z, artinya mungkin kemungkinan gagal itu mungkin hanya sekitar 5% atau berapa, karena mereka paham A sampai Z-nya. Semua resiko mereka udah tahu. Contoh, mereka bikin bisnis minuman teh, paham dia teh kualitasnya seperti apa, cangkir yang diseduhkan seperti apa. Artinya mereka tahu, oh ini tehnya grade A, B, C, D. Saya yakin. Tapi kalau apa ya, misalkan cuma tahu 80%, nah mungkin kegagalan itu adalah yang di 20% itu yang mungkin gagal. Oke. Ini owner yang paling kece nih. Nih sekarang ini Khalid udah berapa store tadi Khalid? Saya sekarang ada 6 store. 1 lagi tadi kopi di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru sekarang kopi. Kenapa udah masuk ke bisnis kopi nih sekarang? Apa ya, dulu kan store saya yang di sini, yang di Cafe Panji itu kopinya kan di sana ya. Iya. Kopi. Kemudian apa ya,
yang ngopi ini kan kalau ngopinya ada 4, mobilnya ada 4, jadi parkirnya makin numpuk. Nah, jadi kalau yang ngopinya 10, mobilnya 10. Iya, jadi parkir ya. Parkirnya kayaknya harus ada yang ngalah kayaknya, jadi karena harus cari parkir yang besar. Dan saya dengan tim, apa kita mau lanjut cari tempat Bukit Tinggi atau gimana? Yang ngurus itu namanya Jepin, Bang, kalau kita ke Pekanbaru gimana? Kita cari tempat yang lumayan parkirnya, kita bisa bikin event, bikin ini segala macam. Oke, nggak apa-apa, lanjut pindah Pekanbaru. Sini kita store-nya kita besarkan lagi. Nah, jadi fokus dia, artinya tempat fashion satu, tempat Kopi satu. Jadi jangan dicampur ya. Sebenarnya. Sebaiknya. Aku Saran aja saya. online aja sama offline nggak mau aku campurkan. Benar. Apalagi kopi dan fashion kan, karena satu hal yang berbeda walaupun kelihatannya sama. Saya dulu gini nih, karena apa ya, iseng yang belanja, kemudian kadang kan yang belanja ibu-ibu misalnya, suaminya nggak belanja, nungguin nggak ada warung kopi dah. Ada tempat minum. Jadi karena sering banyak pertanyaan, ya udah kita bikin aja kopi. Ya nggak masalah. Ternyata kopi itu jalan dan apa ya, alhamdulillah berhasil. Tahu-tahunya tempatnya yang nggak nampung. Bisa jadi cuan juga say gitu. Karena bisnis kopi ini benar-benar sekarang kan udah banyak ya. Banyak. Karena kebutuhan beras kalau gue lihat nih sekarang. Kopi, ya? Iya kopi. Karena di Jakarta kita dimanapun meeting atau mengerjakan sesuatu tuh butuh di kopi shop atau di tempat-tempat ngopi. Orang kalau nggak mau ngopi susah sekarang, makanya kayaknya kayak kebutuhan pokok tuh kopi itu sekarang. Oke Khalid, sekarang gimana menurut Khalid nih di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat khususnya brand-brand lokal sekarang nih, apakah udah ada perkembangan atau bagaimana menurut Khalid sekarang nih? Kan sekarang orang tuh udah ada kebanggaan ya memakai brand lokal seperti itu. Saya senang nih brand lokal ini banyak. Apa ya? Ada banyak keberagaman di Sumatera Barat. Nah, jadi kita bisa tahu kekuatan kita itu kalau ada kompetitor. Iya. Jadi brand lokal tumbuh yang lain, misalkan dari fashion, dari hijab, dari fashion semuanya. Itu saya senang beragaman itu. Artinya kita ya udah kita lihat kekuatan kita, brand kita sampai mana. Nah, dan itu yang harus kita perjuangkan. Oke. Kekuatan brand kita sampai mana ya? Nah, itu kompetitornya tuh kayak kalau hal itu kalau yang brand lokal tuh kayak Same gitu ya? Iya, ada. Itu sama mulainya tuh? Saya 2009, kalau yang kompetitor yang lain tuh mulainya di 2010, 2011. Oke. Yang pertama kita. Oh, yang pertama kan? Saya pertama di Padang nih, 2009 di Plaza Andalas, kemudian rubuh karena gempa, habis semua. Buka di Bukit Tinggi, Simpang Kangkuang awalnya. Iya, Simpang Kangkuang. Kemudian dari Simpang Kangkuang buka Bumbu, kemudian Padang, Bukit Tinggi lagi ke Buayan, buka di Bandara, kemudian ada Pasaman, Solo. Bandara gimana nih? Gua kalau ke bandara, tuh gua pas banget lihat tampilannya strategis banget. Tampilannya setiap ke bandara gua harus antri kan. Pas tampilannya banget tuh gitu. Apa ya? Kalau saya ini lebih senang ada outlet di bandara, artinya dikenal ya. Wah, tak ada di bandara. Nah, senang walaupun kontraknya mahal. Gila ya kontraknya. Berapa? Boleh kepo nggak sih? Kepo maksudnya dibanding itu dalam batas dibanding di luar tuh berapa persen jauhnya sih? Jauh, bisa dari toko saya yang di Bukit Tinggi ini mau hampir berapa ya? Anggap di Bukit Tinggi 100. Nah, jauh di bandara berapa nih setahun misalnya. Jadi walaupun kita nggak tahu harga pastinya, tapi perbedaannya dari sini gitu. 1 tahun 100 di Bukit Tinggi nih, di bandara berapa 1 tahun? Sekitar 180 lah. Oh, gila ya. Tapi itu kalau boleh itu strateginya matang banget ya. Pokoknya kalau kita mau naik pesawat tuh harus melewati Tangkele. Itu Pak pintar banget cari strategi itu.
apa ya, pengen brandingnya dari sana aja nih, artinya orang mau ke terbang, wah data keleknya Itu dan aja. kita jualnya nggak terlalu mahal nih, artinya bandara kan image-nya mahal. Kita jual nggak terlalu mahal, artinya ada lah dia dikit, cuman masih wajar lah, artinya dibanding yang distro yang lain kita masih ini lah terjangkau. Iya, di mana saja kita di bandara kita lihat ya, itu nggak ada posisi yang kalau kita naik pesawat tuh lihat itu kali gitu. Jadi kalau kita antri ke Ke X-ray ya, iya, itu langsung tangkelnya itu nggak bisa. Jadi aku lihatnya daripada kita lu ngiklan di Facebook kan, jadi kan setiap orang tuh berapa dalam satu hari tuh misalnya nih dapat 5.000 orang. Jadi jangkauannya tuh kan 5.000 sehari itu. kita bisa ngitung pesawat yang berangkat sehari berapa ya. Iya. Daripada XS kan di lapangan itu strategi matang banget gitu menurut gue gitu. Jadi istilahnya tuh kalau melihat tangkele itu pasti ingat orangnya. Segampang itu menurut kalian. Iya, sebenarnya tujuan branding memang itu sih. Iya. Artinya pas orang lihat, oh tangkele berarti kaos. Iya. Emang pengennya itu dari awal dan alhamdulillah berhasil. Kalau kali ini banyak nih di Sumatera Barat, gimana cara pengelolaan stoknya? Satu launching tuh harus dibagi langsung habis atau gimana? Kita tiap hari produksi. Tiap hari produksi ya? Tiap hari produksi, rata-rata satu minggu itu kita bisa produksi 700 sampai 1.500 biji. Nah, kita Sehari? seminggu. Oh, seminggu. 700 sampai 1.500 biji seminggu. Nah banget. Terus? Nah, itulah yang kita distribusikan ke Semua store, termasuk yang online. Termasuk yang online. Nah, jadi kalau misalkan banyak permintaan, misalkan menjelang tahun baru atau lebaran kita naik produksi. Tapi sekarang kita mau akhir tahun ya, kita mau naik produksi mungkin dari 1.000 ke 2.000 seminggu. Oh iya, aku paham. Karena kamu udah tahu nih pasar kamu tuh berapa kapasitasnya. Jadi produksinya tuh udah aman nih, di bulan sekian tuh baru naik, di bulan ini datar atau gimana. Itu udah ada nih grafiknya di bos kita nih. Karena udah 14 tahun ya, jadi saya dalam setahun tuh nih kayaknya grafiknya turun, nih kayaknya naik nih turun. Yes. Ya, saya gampang, kayaknya produksi segini kita turun aja. Iya, jadi harus ya sekarang memang kayak gitu ya. Tapi kalau gua pikir-pikir ya, kalau dibanding bisnis gua sih gua nggak seperti itu saya. Beda ya. Gua nggak seperti itu. Yang penting gimana gua bisa mutar, gimana gua bisa menghasilkan cuan. Itu aja gua nggak bisa memikirkan resiko barang gitu. Karena itu makanya bisnis yang tidak detail, bisnis yang di awalnya cuan itu bisa selesai. Makanya mereka sekarang dan kita termasuk aku berlomba-lomba membangun bisnis yang seperti UMKM yang punya brand lokal, walaupun dia tuh jual keripik tapi brand dia sendiri gitu. Jadi itu tuh kan lebih untuk mempertahankan usaha itu ya. Kalau orang-orang mereka punya pasar, mereka akan abadi gitu. Daripada mereka punya modal besar tapi cuma sekedar beli putus gitu. Benar-benar. Kalau branding itu kan mereka ada punya kenyamanan ya untuk satu brand. Aduh, apa nih lagi yang mau kita kulik nih untuk owner kita yang satu ini? Total kira ini berapa nih timnya semua? Lebih kurang 60 nih. 60 ya? Baru sedikit. Banyak say. Berarti dengan 60 orang tuh 2 founder ya? 2 founder. Agak santai nih aku lihat. Agak beban hidupnya kurang berat nih. Karena karyawannya belum banyak ya. Kalau udah ratusan baru pusing ya. Gue baru 30 udah stres gila gimana gitu. Dibanding kamu kan berarti 60 kan sama aja gitu kan. Jadi istilahnya tuh memang lebih baik banyak ya. Iya, karena gini apanya saya mikir kalau karyawan itu makin banyak, saya punya kepuasan aja, artinya
kita bisa berbagi, mereka hidup dengan kita hidup dengan mereka. Ada apa ya? Sebuah kepuasan. Karena kita mulainya memang dari minus. Jadi saya tahu gimana saya dari awal. Nah, jadi memang bukan pewaris tapi perintis. Jadi kalau kita bukan pewaris, jadi kita nggak ada cerita untuk santai ya sayang. Jadi materialnya itu semuanya dari Jakarta. Bandung. Oh Bandung. Karena di Solo Kiblatnya sana ya. kiblatnya di Bandung ya. Khalid nggak ada rencana bikin store di luar atau gimana? Sampai sekarang belum nih, karena konsepnya kita Tangkele itu udah ke arah merchant sekarang. Jadi saya pengennya orang itu ke Sumatera Barat. Yang Tangkele. Jadi kalau saya buka di luar, walaupun misalkan saya buka di Jakarta ya, kan orang awak banyak, di Pekanbaru orang awak banyak, dan itu permintaan banyak. Pekanbaru kayak Jakarta buka, ini kan orang awak semua. Jadi saya pengen uniknya itu ada di sini. Nah, jadi kalau saya buka di sana, kira-kira uniknya nggak ada lagi. Tapi itu pemikiran saya saat ini. Nah, dan orang ngasih ide itu udah dari 5 tahun, 6 tahun belakang. Iya lu harus jemput bola saya, jangan sampai nggak jemput bola sekarang. Karena kan kalau misalnya sekarang orang harus ke Bukit Tinggi, itu kan juga capek. Karena kan banyak juga orang yang mau lihat fisik. Kayak kita nih mau beli barang di Jakarta kan kadang-kadang kepuasannya kan. Kalau misalnya mau beli aja kan gampang aja kan, tapi kepuasan kita pakai ke store, kita melihat store itu gitu. Jadi kan ada kepuasan juga gitu. Itu saran dari Uni gitu. Karena kan kalau udah banyak orang yang minta itu kan udah banyak peminatnya kali. Uni juga udah melihat nih, Tangkele ini benar-benar nih 14 tahun merintisnya. Tapi ada jatuh bangun nggak sih? Ada. Itu pas waktu kita mulai 2009 itu langsung jatuh nih, 3 bulan kita jalan kan ada gempa 2009. Jadi Plaza Andalas kan, store kita itu rubuh nih, jadi itu habis semua. Iya, kebakaran dulu di Bukit Tinggi, di Pasar Atas. Benar. Iya, gue ingat banget tuh. Gue punya toko di Pasar Atas dulu. Kebakar. Hancur. Kayaknya 2009 itu ujiannya ke semua orang. Iya. Nah, ada lagi ujian kemarin, corona kan? Iya, corona. Jadi di corona itu gimana? Kita apa ya? Ya karyawan kita rumahkan separuh, kemudian masuk separuh. Jadi misalkan 15 hari kerja, 15 hari libur. Karena mereka kita liburkan semua, ya udah kamu kalau bisa cari kerja tempat lain dulu dong. Nggak ada yang mau nerima kan? Iya. Nah, jadi kita ya 15 hari kerja karena mau semua. Jadi kan istilahnya Tangkele ini turun naiknya tuh kan cuma di musibah ya. Jadi udah matang nih strategi sebenarnya. Kalau musibah yang dari alam itu kita nggak bisa prediksi karena itu dari Tuhan ya. Tapi kalau yang dari logika dia udah bisa nih mengatasinya seperti itu. Ini benar-benar Tangkele ini ya lu harus besar banget nih Khalid karena orang udah banyak tahu gitu. Tapi itu di celana atau apa nggak ada? Ada. Tapi sebenarnya kita fokusnya di kaos sih. Kaos ya. Celana ada. Celana pendek, hoodie, ya mantel, semuanya kita bikin gelas, aksesoris yang lain nggak ada. Memang fokus ke kaos. Ya. Siap. Jadi penggemar Tangkele inilah cerita ownernya nih Khalid. Jadi aku juga dari yang nggak tahu jadi tahu. Karena dia suka dengan kata-katanya tuh. Kata-kata ada aja kata-katanya tuh. Itu nggak ada yang polos ya. Semuanya pakai kata-kata ya. Itu kata-kata tuh yang bisa harus dipikirkan ya. Benar. Jadi tiap hari itu ada ide aja nih. Kalau misalkan ada ide cetak di HP. Iya. Karena baju yang dibeli dia tuh yang aku ingat ya, Bu, dia kan suka warna hitam semua tuh. Ini udah, hitam kan udah, tapi kan tulisannya berbeda. Atau tulisannya berbeda juga, seperti itu. Ternyata tulisan yang dibeli kayaknya nih kata-katanya. Iya kata-katanya itu kata-kata yang berbeda. Jadi setiap launching itu kata-kata ya. Kalau kita desain ya, kalau ini lebih memikirkan kata-kata ya. Jadi
setiap ada kata-kata baru itu mereka didominan gitu. Iya. Ada yang bajuan aku kalau nggak salah pacawi gitu. Aku hafal banget tuh karena baju itu aja dia pakai. Jadi istilahnya tuh celana levis aku nggak lihat nih kali. Ada juga produksi. Ada, cuma kita banyak yang limit edition. Oh memang produksi sedikit. Produksi sedikit. Ini surat Ekdil tuh harus buat copy paste nih. Logo Tangkele itu apa kali? Ya logonya kita bikin dari headman font itu dengan tangan awalnya. Nah, itu udah kita Itu udah dari awal tuh. ada 2 perubahan dari awal. Dari awal logo pertamanya masih dari font komputer yang kita edit. Kita edit ya. Yang kedua kita bikin dari tangan. Oke. Jadi yang sebenarnya tuh dari tangan nih sekarang? Iya, dari tangan. Enggak dari komputer lagi? Cuma begini nih, apa ya? Saya tidak membakukan logo ini, misalkan Tangkele wajib logonya ini. Iya. Tidak seperti itu. Tapi yang logo yang dari Tangkele bersama itu yang kita bawa ke Haki ya. Oke. Nah, tapi yang lainnya kita juga improve yang lain. Tapi kalau Haki kayaknya kalau Tangkele langsung oke ya? Iya. Karena namanya sesuatunya aku udah berapa kali masuk ke Haki nggak bisa karena Akilah tuh 1000 gitu. Oh iya banyak. Iya. Mungkin L-nya tambah lagi Akilah. Aku 2L ya. 2L. Akilah dia Angelina gitu kan. Itu nggak tembus-tembus gitu. Jadi udah kita udah 3 kali pula tuh tukar logo gitu. Jadi yang terakhir ini aku memang diam dulu, aku nggak kasih ke Haki. Jadi rencana kan kita mesti nih di Jakarta untuk gimana nih strategi ke depan. Orang bilang kenapa nih namanya Akilah gitu. Kenapa nama anak kamu jadikan itu nama? Ini bukan masalah nama anak saya. Aku kasih nama Akilah itu karena itu tentang wanita hebat. Akilah itu kan artinya di bahasa Arab tuh wanita hebat, wanita kuat gitu. Jadi ya seperti itulah yang aku maksud. Jadi bukan istilahnya nama anak gitu. Kita ngambil artinya. Artinya gue tukar-tukar udah tuh nih jangan itu juga. Gue nggak bisa. Mungkin kalau misalnya ditukar bukan brand gue gitu. Jadi lu aja bikin brand, gue support gitu. Tapi kalau yang gue yang bikin brand harus ini. Mindsetnya udah di sana. Mungkin bisnisnya tuh harus berbeda seperti itu. Aduh, terima kasih kali kita udah cerita mondar mandir karena aku memang excited banget cerita sama Khalid. Ini kan kita sama-sama brand lokal, tapi Khalid udah seniornya. Kita baru berjalan 3 tahun. 2020 udah hancur jatuhnya 1000 kali. Tapi hebat, mantap. Kenapa? Saya lihat itu banyak karyawan. Pada sibuk semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Klik bunyi loncengnya juga yuk.